Jauh di pedalaman Papua yang tak terjamah oleh satelit dan peta modern, sebuah ekspedisi rahasia baru saja mengungkap anomali yang membekukan darah. Dr. Arya, seorang arkeolog independen, tidak menemukan sisa-sisa tengkorak atau candi kuno, melainkan sebuah monolit hitam raksasa yang menembus tanah. Namun, ini bukanlah batu biasa. Monolit ini hidup. Ia berdenyut secara ritmis, memancarkan panas yang mencekik, dan merambat dengan urat-urat biologis tebal yang mengalirkan cairan kental kemerahan. Penemuan ini menghancurkan segala pemahaman konvensional kita tentang batas yang ditarik antara benda mati dan makhluk hidup. Sesuatu bernafas di dalam batu itu, menunggu dengan sabar selama ribuan tahun untuk dibangunkan dari tidur panjangnya. Penelitian awal di lapangan menunjukkan bahwa monolit ini bukanlah senjata penghancur massal, melainkan sebuah mesin rekayasa genetika tingkat dewa. Para ilmuwan bayangan di dunia bawah tanah menyebutnya sebagai mesin evolusi terbalik. Teknologi purba ini diklaim mampu memanipulasi struktur DNA makhluk hidup di sekitarnya secara brutal, memutar balik jarum jam biologis, dan mengembalikan manusia ke bentuk primordial yang primitif, namun nyaris abadi. Bukti-bukti ukiran mikroskopis di sekitar lokasi penggalian menunjukkan proses eksperimen mengerikan di masa lampau, di mana batas antara manusia dan monster dengan sengaja dihapuskan demi mencapai satu tujuan absolut: keabadian fisik yang menentang hukum alam. Dari mana teknologi gila yang melampaui zaman ini berasal? Catatan rahasia berhuruf kuno yang berhasil diterjemahkan dari dinding bagian dalam monolit secara jelas merujuk pada sebuah peradaban manusia yang sangat maju, jauh sebelum bencana purba banjir besar yang tercatat secara samar di berbagai kitab suci agama. Jangan keliru, penciptanya bukanlah ras alien dari rasi bintang lain. Mereka adalah leluhur kita sendiri, manusia purba yang kesombongan dan kejeniusan teknologinya telah berani melampaui batas kodrat alam semesta. Mereka menciptakan mesin raksasa ini sebagai bahtera biologis untuk lolos dari kepunahan mutlak. Secara ekstrim mengubah fondasi biologi mereka sendiri menjadi sesuatu yang kebal terhadap kiamat air yang menghapus memori peradaban. Banyak penganut teori konspirasi amatir amat merasa nyaman menyalahkan entitas alien atas segala keberadaan artefak canggih di masa lalu. Namun, kebenaran absolut yang baru saja terkuak di jantung Papua jauh lebih menakutkan. Kejahatan tanpa batas dan teknologi mematikan ini murni merupakan warisan organik manusia. Ini adalah cermin yang memantulkan seberapa gelap, manipulatif, dan korupnya jiwa leluhur biologis kita. Tidak ada campur tangan dari peradaban luar angkasa manapun. Yang ada hanyalah ambisi gelap umat manusia murni yang berlagak bermain sebagai Tuhan, mengorbankan jutaan nyawa manusia biasa hanya untuk menciptakan satu monolit hidup yang menjadi parasit kehidupan. Kini, rahasia apokaliptik ini tidak lagi tidur dalam damai. Fraksi elit global rahasia tertinggi
sekumpulan manusia yang selama ini memegang kendali penuh atas ekonomi dan politik dunia dari balik layar bayangan, telah mencium dan melacak keberadaan monolit ini. Rentetan pasukan bayaran tanpa lambang negara secara diam-diam dikirim untuk menyisir setiap jengkal pedalaman Papua. Para elit lalim ini sama sekali tidak peduli dengan sejarah atau pelestarian artefak. Mereka tidak berniat menghancurkannya. Mereka ingin membongkar dan menggunakan mesin evolusi terbalik ini secara eksklusif untuk memisahkan garis keturunan mereka menjadi ras super abadi, meninggalkan sisa umat manusia membusuk menjadi makhluk usang yang lemah. Tetapi para tiran elit itu sama sekali tidak memahami sifat asli dan fatal dari monolit raksasa ini. Mesin prasejarah ini tidak memiliki kecerdasan buatan untuk membedakan antara tuan penguasa dan budak rendahan. Begitu inti reaktor biologis di dalam batu hitam ini diaktifkan sepenuhnya, monolit ini akan langsung memancarkan gelombang mutagenik mematikan, melintasi seluruh benua. Udara yang kita hirup akan langsung berubah menjadi racun mematikan bagi struktur DNA normal manusia modern. Hewan, tumbuhan, dan manusia yang terpapar tidak akan mati begitu saja, melainkan dipaksa bermutasi kembali ke bentuk primordial yang brutal, kehilangan seluruh kesadaran akal sehat manusiawi, dan berubah secara mengerikan menjadi predator kelaparan tanpa jiwa. Tepat pada detik ini, sebuah operasi karantina berdarah berskala raksasa sedang berlangsung secara brutal tanpa sepengetahuan publik luas. Penduduk lokal yang malang yang menjadi saksi bisu dibungkam secara bermanen dan dihilangkan dari peta. Sebuah zona merah isolasi telah ditarik tegas dan dunia luar hanya disuguhi kebohongan bahwa sedang ada wabah penyakit tropis menular biasa di wilayah tersebut. Namun di balik batas garis karantina itu, pertempuran mematikan yang tak terbayangkan oleh akal sehat sedang terjadi. Tentara bayaran kelas kakap mulai berteriak kehilangan kendali atas mutasi tubuh mereka sendiri. Perlahan berubah menjadi sesuatu yang monster, tak lagi manusiawi akibat paparan radiasi pekat dari sang monolit. Waktu bagi kelangsungan umat manusia di bumi sepertinya sudah benar-benar habis, berdetak menuju angka 0. Kita pada akhirnya tidak dihancurkan oleh hantaman meteorit dari luar angkasa, wabah mematikan dari gigitan kelelawar, ataupun invasi pasukan armada alien, melainkan murni dihancurkan oleh warisan dosa gelap leluhur kita sendiri yang kita gali dari liang lahat sejarah. Monolit Papua kini telah mencapai fase kritis sinkronisasi genetik tak terhentikan. Saat denyut jantung biologis mesin pembunuh itu secara penuh menyamai frekuensi alami putaran bumi, gelombang evolusi terbalik yang maha dahsyat akan menyapu setiap benua tanpa ampun, membersihkan planet ini dari kotoran peradaban modern, dan meriset segalanya ke titik 0. Keangkuhan manusia masa lalu dan masa kini pada akhirnya terbukti akan menjadi eksekutor paling kejam bagi kita sendiri.